berkumpul dan memulai pertemuan, anggaplah pertemuan pertama ya, karena kemarin itu mah uji coba, walaupun sekarang juga uji coba gitu. Pada hari ini saya ingin menyampaikan masih tentang pengantar nahwu sorof ya. Pengantar nahwu sorof. Jadi apa kegunaan ilmu nahwu, apa kegunaan ilmu sorof dalam bahasa Arab. Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan atau apa yang fungsi atau ini tentang nahwu. Nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata. Ya. Ilmu yang mempelajari tentang bukan perubahan kata, ilmu yang mempelajari tentang jabatan suatu kalimat. Itu ilmu nahwu. Dan jabatan suatu kalimat itu ditandai oleh harokat di belakang kalimat itu. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab itu ada jabatannya, kedudukannya sebagai apa, dan itu bisa kita lihat dari tanda harokat di belakang kalimat. Misalkan contoh ya, misalkan al-waladu jalisun, misalkan ya, atau doroba waladu kalba. Nah, dalam ilmu nahwu ini perubahan kalimat ini bukan perubahan, kedudukan kalimat-kalimat ini itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Adapun ciri dari sebagai apa kalimat itu di apa kedudukannya dalam satu kalimat mufidah itu dilihat dari harokat di belakang ini. Ya. Nah, inilah yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Misalkan al-waladu jalisun. Ini kalau di bahasa Indonesia ada yang disebut dengan subjek predikat ya, subjek predikat. Nah, ini sebagai subjeknya, ini sebagai predikatnya. Kalau ada juga dalam bentuk predikat, subjek, dan objek. Jadi SPO. Oh, ini SP aja. Gitu ya. Jadi ini kata kerja, ini pelaku, dan ini sebagai apa namanya kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab maf'ulun bih, penderita. Apa sih disebutnya ya? Objek itu objek penderita ya. Ya, ini objek. Orang ketiga. Ya, bukan. Oh, inilah pokoknya jadi penderita gitu ya. Ini artinya seorang anak laki-laki itu sedang duduk. Seorang anak laki-laki itu duduk gitu ya, bukan sedang duduk. Hal ini telah memukul seorang laki-laki seekor anjing. Nah, kalau diartiin satu-satu kan gak enak kalau menurut bahasa kita mah. Jadi kalau kita sudah tahu kedudukannya ini sebagai subjek, sebagai objek, sebagai predikat, maka kita bisa dengan bebas mengartikan itu, meskipun susunannya harus begini kalau dalam bahasa Arab. Gitu. Jadi tidak bisa awaladu doroba al-kalbak, nggak bisa. Jadi harus ini dulu. Kalau mau diawali dengan al-waladu berarti harus jadi jumlah
atau kalimat yang diawali dengan isim. Kalau ini disebutnya kalimat yang diawali dengan fi'il, atau di dalam bahasa Arabnya ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah gitu ya. Nah, ini dipelajari dalam ilmu nahwu gitu. Ini pengantarnya. Nah, sekarang apa itu ilmu sorof? Ilmu sorof ini nahwu ya. Ilmu sorof, apa itu ilmu sorof? Ilmu sorof itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata dalam bahasa Arab. Jadi ilmu sorof itu ilmu yang mempelajari perubahan. Kalau dalam bahasa Arab kata itu kalimat. Nanti kita pelajari ya, kenapa kalimat, kenapa jumlah. Jadi sorof itu ilmu yang mempelajari perubahan kalimat. Misalkan ada doroba, itu bisa berubah menjadi yadribu, bisa berubah menjadi dorban, bisa menjadi doribun, atau jalasa. Jadi yajlisu, julusan, jalisun, majlisun. Nah, majlisin itu dari jalasa. Majlisin itu artinya tempat duduk. Jadi tempat duduk itu majlis namanya. Kita mau jadi disebutnya kalau majelis taklim itu tempat duduk-duduk untuk menimba ilmu. Itu awal katanya dari jalasa. Atau masjid, dari mana nih masjid? Masjid kalau misalkan kita cari di kamus, masjid itu asal katanya dari apa ya? Gitu kan, tiba-tiba ada masjid. Nah, kita bisa telusuri kalimat awalnya apa. Kalimat awalnya misalkan itu dari 3 huruf biasanya. Masjid biasanya kalau mim itu adalah tambahan. Mim itu sebagai satu bentuk tanda ya. Tanda ini mengandung arti apa gitu. Jadi kalau masjidun, nah berarti dari mana nih kata masjid itu? Ini dibuang aja. Berarti dari sin, jim, dal, sajadah. Dari sajadah, yasjudu, sujudan. Terus gitu sampai ketemu masjidun. Apa sih arti sebenarnya masjid itu? Sajadah apa artinya? Lihat di kamus sajadah. Oh, sajadah itu sujud. Berarti masjidun tempat sujud. Jadi mim fathah di sini menunjukkan tempat sujud. Isimakan kalau di bahasa Arab. Isimakan. Nah, ini dipelajari dalam ilmu sorof. Nanti kita belajar tentang wazan. Apa itu wazan? Wazan itu timbangan satu kalimat. Jadi dalam bahasa Arab itu ada pola. Kalau kalimat itu pola, ada polanya itu banyak babnya. Ada bab 1, bab 2 sampai bab 6. Terus ada lagi selain bab 6 itu ada sulasil majid, sulasil mujarrad, ada apa lagi Mas? Majid, mujarrad, terus apa lagi? Wajib, mujarrad, terus apa lagi? Pokoknya banyak lah ya itu di situ. Ada mu'tal. Nah, mu'tal berarti ada kalimat yang ada penyakitnya disebutnya teh. Jadi ada huruf yang disebutnya mu'tal. Huruf itu teh jadi kayak penyakit gitu. Nah, kalau huruf mu'tal itu teh harus ada
Tapi ketika dia bersambung dengan huruf yang lain, si mu'tal itu hilang, si penyakit itu biasanya. Nah itu dipelajari dalam iqlal disebutnya. Iqlal, lebih pusing lagi nanti kalau ya. Tapi kita belajar sorof aja ya. Ini juga belum tentu juga ini ya. Kita pelan-pelan aja belajar. Jadi inilah yang dipelajari dalam ilmu sorof. Jadi ilmu nahwu mempelajari jabatan suatu kalimat dalam satu jumlah, dalam satu susunan kalimat itu kan harus ada jabatannya. Dia sebagai apa, dia sebagai apa, dia sebagai apa, dan itu ditandai dengan harokat di belakangnya. Kenapa dia fathah? Kenapa dia dhammah? Kenapa dia fathah? Nah, kenapa beda dengan ini? Kenapa beda dengan ini? Misalkan, atau misalkan kalbu sama ada ya kulul kalba atau akalal kalba. Kenapa ini Bu? Kenapa ini Bang? Kan bingung ya, kenapa bisa begini? Padahal kalimatnya mirip. Nah ternyata kalau di kalimat yang ini, di jumlah yang ini, si kalbunya itu jadi subjeknya. Anjing itu telah makan. Tapi kalau di sini subjeknya itu bersembunyi di sini, di dalam ini, karena akala ini fi'il madi, disebutnya fi'il madi ya. Kembali lagi nanti sama sorof. Nah fi'il madi itu akala ini mengandung arti dia laki-laki telah makan. Nah, kalba ini kan bentuk kalimat dalam bahasa Arab yang menunjukkan muzakkar. Jadi kalimatnya, jadi dalam bahasa Arab mah kalimat itu ada dua. Isi kalimat itu ada jenisnya. Ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Nah, ini salah satu contoh jenis kalimat dalam bahasa Arab yang muzakkar, meskipun si kalbanya itu betina. Tapi karena namanya kalba, mau laki-laki mau ini, tetap ini muzakkar. Jadi bukan dilihat dari jenis hewannya, tapi dilihat dari kalimatnya, dia sebagai laki-laki. Nah, ini masuk ke sini. Nah, kenapa jadi kalba? Nah, kalau di sini, kalau kalbu ini artinya anjing itu telah makan. Kalau di sini dia telah memakan anjing. Itu. Nah, ini dipelajari dalam ilmu nahwu. Makanya, nah yang dipelajari dalam ilmu nahwu itu adalah kedudukan kalimat yang dilihat dari akhir harokat di akhir kalimat itu. Gitu. Penting ya kalimat itu. Penting harokat itu ya. Penting. Jadi kalau misalkan kita salah harokatan, maka kita akan jadi salah mengartikan yang mestinya dia anjing itu makan, ini menjadi dia telah makan anjing. Kalau misalkan kita salah salah harokat, iya, karena suka begitu kan orang kan. Nah di hadis di hadis di ini makan anjing haram kan gitu. Nah makanya ada beberapa kayak kemarin kita bahas yang di Turukul Istinbat, kemungkinan juga kan kalau baca kitab masuk gara dulu ya. Nah dulu itu bisa jadi kalau salah membaca akhir kalimat, maka itu menjadi salah semuanya gitu. Jadi disesuaikan dengan siakul kalam kalau kata orang, kalau kata bahasa ini. Jadi bergantung susunan kalimatnya, nanti bisa kelihatan dia maksudnya apa. Ada yang jadi salah arti, mestinya mau begini tahunya jadi begini. Itulah kenapa kita harus belajar ilmu nahwu dan sorof.
Al-Quran juga begitu kan, suka ada tiba-tiba aja kayak apa ya, banyak lah tiba-tiba ini aja harokatnya teh tahu-tahu di sini ada Allahu. Jadi si subjeknya itu ada disimpan di belakang gitu. Nah, nanti jadi kalau lihat satu kalimat maka pertanyakan dulu mana predikat, mana subjek, mana objek dulu. Gitu. Jadi kalau saya ingat ini mana dulu nih, siapa yang melakukannya? Bisa jadi yang melakukannya itu di ayat sebelumnya. Misalkan. Jadi di sini teh seolah-olah teh maf'ulun bih semua atau keterangan aja di ayat seterusnya teh, padahal yang di ayat sebelumnya itu sudah disebutkan. Gitu. Kayak apa ya? Surat Al-Baqarah ayat alladzina yu'minuna, di atasnya itu kan ada. Jadi siapa orang-orang yang bertakwa itu? Nah, nanti dijelaskan lagi alladzina yu'minuna. Nah, di situ dijelaskan. Ya. Itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Dan perubahan kalimatnya sendiri, perubahan kalimatnya sendiri itu dipelajari dalam ilmu sorof. Gitu. Nah, jadi ini sebetulnya kalau ilmu sorof untuk mempermudah menerjemahkan satu kata gitu. Jadi ketika kita menemukan kalimat yang asing atau kalimat baru, maka cari kalimat dasarnya. Kalau kata kita memang kalimat dasarnya dari apa nih? Bisa jadi sajadah, bisa jadi apa, nanti baru kita bisa kelihatan di kamusnya. Kita bisa tahu artinya ini. Nanti setelah kita tahu artinya, baru kita lihat ini tuh jadi apa gitu, kedudukannya. Lihat harokatnya di belakang, harokatnya ini. Oh, itu jadi ini misalkan. Jadi kalau doma itu adalah tanda untuk apa, fathah tanda untuk apa, kasroh tanda untuk keterangan apa. Nanti dipelajari dalam ilmu tuh ya. Itu pengantar ilmu nahwu dan sorof.